Hai teman-teman, nama saya Rizky Febrian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat audio yang biasa dipakai untuk pengambilan film. Nah, pertama, ini adalah handy recorder. Handy recorder adalah alat perekam portable yang biasanya di dalamnya terdapat fitur-fitur yang banyak. Eh, di antaranya yaitu kita bisa melihat level meter suara yang dihasilkan dari mic. Terus di sini juga kita bisa mengatur volume secara langsung, dan juga di handy recorder itu kita bisa melihat file-file yang telah kita rekam sebelumnya, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan secara detail handy recorder yang saya pakai. Pertama-tama di sini handy recorder yang saya pakai yaitu merek Zoom tipe H8. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa yang terlihat gitu ya dan terpampang dengan jelas. Yang ini adalah yang pertama-tama, seperti yang saya jelaskan di awal, handy recorder itu bisa melihat level meter ya. Nah, ini adalah suara yang masuk ke recorder ini, bisa kalian lihat sendiri. Oke. Terus di sini ada tombol untuk merekam ya. Terus di sini ada tombol play and pause. Seperti itu. Terus di sini ada tombol home yang dimana kalau misalkan kita pencet ini, di sana terdapat banyak fitur yang tersedia gitu ya. Oke, di sebelah kanan sini ada tempat untuk memasukkan SD card. Seperti itu. Terus di sini adalah tombol on off. Nah, di sini ada colokan tipe Type B yang dimana kebetulan kenapa saya memasukkan powerbank di sini karena di belakangnya sini tuh sebetulnya kita bisa memakai baterai seperti itu. Namun baterai yang kita pakai ini sudah mati, jadi kita harus menggunakan powerbank untuk daya si recorder tersebut. Nah, di sini tidak lupa, di sini ada lubang buat headphone ya. Nih, yang ini. Nah, yang ini lebih tepatnya. Nah, ini tuh buat monitor ke headphone saya. Jadi kalau misalkan kita kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita dengerin dari handy recordernya secara langsung gitu. Kita juga butuh suara yang benar-benar clear gitu ya, yang dihasilin sama handy recorder ini, dan kita bisa dengar secara jernih menggunakan headphone ini. Seperti itu sebagai monitor. Nah, alat yang kedua adalah clip on seperti ini. Nah, ini yang saya pegang adalah transmitter. Transmitter itu biasanya yang dipasang di tubuh dari si pemeran yang ada di video tersebut, yang di film tersebut. Nah, di sini akan menjelaskan secara detailnya. Sini ada tombol on, tombol on off. Nah, ini udah nyala ya. Ini ada indikasi baterai, ini ada channelnya. Nah, ini ada colokan buat clip on-nya. Ini. Nah, terus di sini ada tombol plus minus dan set. Ini tuh buat ngatur channelnya ya. Yang dimana channelnya tuh harus disamain sama ini. Ini namanya receiver. Receiver itu ini biasanya dicolokin ke handy recordernya. Itu. Ini ada ini juga kabel XLR. Nah, seperti ini. Juga sama kurang lebih ya, ada untuk ngeset channel juga seperti itu. Dah. San, gue penasaran deh. Apa sih yang bikin lu kepincut banget sama seni lukis? Ya jelas banget sih Lan. Buat gue, lukisan itu kayak cara kita ngobrol tanpa harus ngomong. Dan lo juga harus tahu, setiap satu garisan itu punya cerita. Oh gitu. Keren lu, San. Ya jelas dong. Dan lo harus tahu juga nih, seni itu bisa ngasih kita cara untuk terhubung sama orang lewat emosi juga keindahan. Fix, gue juga pengen ngasih vibe positif kayak gitu. Oke, alat yang terakhir adalah boom mic ya. Mic shotgun seperti itu ya. Ini nih bentukannya, dalamnya. Set. Nah, seperti ini ya. Nah, itu biasanya langsung disorotin ke muka si orangnya seperti itu nih bentukannya.
kayak pentungan gitu ya. Nah, di sini ada colokan buat kabel XLR juga. Seperti ini. Terus ini ada dead cat. Ini tuh biasanya untuk nge-reduce noise ya, reduce suara. Ini masukin gini aja. Nah, seperti itu ya. Ini ada alat yang, wis, kalem heula. Nah, ini selanjutnya ada bumpol. Bumpol ya ini biasanya buat boom gitu ya, ntar dimasukin ke sini. Nah, ntar yang dicolokin di sini aja, ntar kita ini bisa diatur juga si kepanjangannya seperti itu ya. Nah, aduh ya susah itulah pokoknya ya. Seperti itu. Udah kurang lebih seperti itu ya. San, gue penasaran deh. Apa sih yang bikin lu kepincut banget sama seni lukis? Ya jelas banget sih Lan. Buat gue, lukisan itu kayak cara kita ngobrol tanpa harus ngomong. Dan lo harus tahu juga nih, setiap goresan itu punya cerita. Oh gitu. Keren lu, San. Ya jelas dong, dan lo harus tahu juga nih, seni itu bisa ngasih kita cara untuk terhubung sama orang lewat emosi juga keindahan. Fix, gue juga pengen ngasih vibe positif kayak gitu. Ya jelas banget sih Lan. Buat gue, lukisan itu kayak cara kita ngobrol tanpa harus ngomong. Dan lo juga harus tahu, setiap satu goresan itu punya cerita. Ya jelas banget sih Lan. Buat gue, lukisan itu kayak cara kita ngobrol tanpa harus ngomong. Dan lo harus tahu juga nih, setiap goresan itu punya cerita. Oke, di perekaman audio sendiri itu tidak jauh dengan yang namanya noise. Noise merupakan suara yang tidak diinginkan oleh kita yang biasanya itu tidak bisa dikontrol gitu ya maksudnya. Nah, biasanya untuk mengurangi noise itu sendiri biasanya kita diedit gitu ya, di post pro gitu seperti itu. Karena noise itu emang minim sekali kemungkinannya untuk tidak ada seperti itu. Nah, ini untuk indikasi noise dari titik 1 ke titik 2 ini merupakan noise ya, contoh noise ini seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi noise itu memang suara-suara yang minim dan tidak diinginkan oleh kita seperti itu. Nah, untuk dari titik 2 ke titik yang 2 terakhir yang sebelah sini, nah itu tuh adalah data. Nah, data itu adalah suara yang memang kita inginkan seperti itu ya untuk perekaman audio. Nah, untuk dari titik 2 ke yang atas itu dinamakan headroom. Headroom itu suara yang memang tidak enak untuk didengar gitu dan kita sebisa mungkin berusaha jangan sampai nyentuh headroom itu sendiri. Seperti itu kurang lebih untuk penjelasan noise dan level meter. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait room tone. Room tone itu biasanya adalah suara yang direkam sebelum produksi dimulai, di mana room tone itu biasanya berfungsi untuk penambal di antara dialog-dialog yang nanti bakal diedit di post pro dalam pembuatan film. Ini adalah contoh dari room tone tersebut. Nah, seperti itu adalah contoh dari room tone ya. Kedua ada ambience. Ambience itu biasanya adalah suara latar yang ada dalam realitas visual yang kita lihat gitu. Kayak misalkan suara latar, kayak misalkan ada kejadian apa gitu, kayak misalkan suara ambulan dan sebagainya, itu adalah suara yang bisa disebut sebagai ambience. Nah, ini adalah contoh dari ambience. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin sekian aja yang bisa saya jelaskan terkait bidang audio. Semoga Hai. Orang-orang sering nanya ke gue, kenapa sih lu terobsesi banget sama lukisan? Jawabannya simpel, tapi kompleks. Buat gue, lukisan itu bahasa. Bahasa bagaimana cara gue ngungkapin perasaan dan mimpi-mimpi gue. Tiap goresan di kanvas bikin dunia gue hidup. Dan ketika orang lihat karya-karya gue, mereka gak cuma lihat lukisan,
tapi juga dapet vibe positif yang gue kasih. Gue yakin seni lukis itu bukan cuma tentang keindahan visual, tapi juga soal kasih semangat ke orang lain, walau satu goresan aja.